kita mulai presentasi kali ini. Baik, kita akan membahas materi saluran pencernaan. Pasti kalian udah dengar apa itu sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap dalam tubuh kita. Jadi, makanan yang kita inginkan pasti kan masuk di mulut. Nah, proses pastinya itu kan kalian masih belum paham. Nanti saya akan bahas materi ini. Jadi, saluran pencernaan itu dari awal makanan kita masuk dari mulut, dari organ mulut yang disebut cavum oris, yang kedua kerongkongan atau disebut esophagus, yang ketiga lambung atau disebut ventriculus, yang keempat usus halus atau disebut intestinum, yang kelima usus besar atau disebut kolon, dan yang terakhir adalah anus. Ini berakhirnya sisa makanan yang telah dicerna dalam tubuh kita di organ-organ yang saya bahas tadi itu, yang saya beritahu, dan keluarnya dari anus. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai anatomi sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Nah, sistem pencernaan berperan terhadap hemostatis dengan mentransfer nutrien, air, dan elektrolit dari lingkungan eksternal ke lingkungan internal. Sistem pencernaan tidak secara langsung mengatur konsentrasi setiap konstituen ini dalam lingkungan internal. Sistem ini tidak mengatur penyerapan nutrien, air, dan elektrolit berdasarkan kebutuhan tubuh atau dengan beberapa pengucilan. Namun, sistem pencernaan mengoptimalkan kondisi bagi pencernaan dan penyerapan apa yang dicerna. Nah, ada pun fungsi utama dari sistem pencernaan atau disebut gastrointestinal atau GI adalah memindahkan nutrien, air, dan elektrolit dari makanan yang kita telan ke dalam lingkungan internal tubuh. Makanan yang dicerna merupakan sumber energi atau bahan bakar yang esensial. Jika kita tidak makan, pasti tubuh kita itu akan lemas, dan kita kan di dalam tubuh itu adanya sumber protein. Nah, di situ jika kita tidak makan, pasti protein ini akan mencari mana asupan energi saya gitu. Pasti akan mengubah dari yang biasanya kalian sehat, dari kita sering makanan yang sehat, dan jika kita tidak makan apa yang kita inginkan atau yang biasanya hidup makanan sehat 45 sempurna, pasti kita akan ditimbulkan penyakit yang seperti kekurangan imun atau kekurangan gizi, ya kan? Pasti banyak penyakit yang kita pasti tahu jika kita tidak makanan secara teratur. Nah, makanan yang dicerna merupakan sumber energi ya, atau bahan bakar yang esensial tadi. Bahan bakar tersebut digunakan oleh sel untuk masukkan ATP untuk melaksanakan berbagai aktivitas yang memerlukan energi, misalnya transport aktif, kontraksi, sintesis, dan sekresi. Selanjutnya, kita akan membahas bagian dalam saluran pencernaan. Yang pertama yang kita bahas itu adalah mulut ya, teman-teman. Mulut ini tuh kan fungsi utamanya kan melayani sebagai pintu masuk dari saluran pencernaan dan untuk memulai proses pencernaan dengan air liur dan tenaga penggerak dari pencernaan bolus ke faring. Tuh. Sebenarnya ini saya kasih PPT presentasi, cuma saya lebih ke rincinya aja teman-teman, karena saya punya materi, saya nyatet di buku bahwasanya kalau mulut itu mempunyai proses dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut tadi. Di dalam mulut pun terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan seperti rongga mulut, makanan yang dicerna baik secara mekanik atau kimiawi. Rongga mulut pun berbagai mempunyai fungsi utamanya untuk melayani sebagai pintu masuk dari saluran pencernaan itu tadi, dan untuk memulai proses pencernaan dengan air liur tadi sebut yang kita bahas tadi itu ya teman-teman, ada di PPT. Dan juga pasti
mulut itu kan punya bagian-bagian ya kan, seperti bibir, seperti rongga mulut, palatum. Nah, palatum tuh seperti bagian langit-langit di atas lidah kita yang membentuk permukaan atas anatomi mulut. Nah, hal ini itu sebenarnya terdiri dari dua bagian, langit-langit keras di depan rongga mulut dan langit-langit lunak ke arah belakang. Nah, berarti kayak yang di belakang itu biasanya orang yang punya amandel. Nah, pokoknya di bagian belakang itu langit-langit yang keras dibuat kaku oleh tulang di dekatnya, sedangkan langit-langit lunak tidak. Adapun ada faring. Nah, faring itu berhubungan dengan rongga hidung melalui coana, ke depan berhubungan dengan rongga mulut melalui instrumus faucium, sedangkan dengan laring di bawah berhubungan melalui adductus praeconeus, dan ke bawah berhubungan dengan esophagus. Sebenarnya banyak yang ingin saya bahas di bagian mulut itu, ada tonsil, ada gigi, ada lidah, ada kelenjar ludah. Jadi kita membahas sesuai PPT-nya ya teman-teman. Kalau misalkan saya ingin membahas sedikit yang mungkin penting, saya nanti bisa membahas itu atau mempresentasikan kepada teman-teman semua. Dan yang kedua kita bahas dalam kerongkongan, merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan fungsinya itu sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Setelah mulut, kerongkongan nanti akan tertuju ke lambung. Nah, otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut gerak peristalsis. Gerak ini terjadi karena otot yang memanjang dan melingkar dinding kerongkongan mengerut serta bergantian. Gerak peristalsis ini mirip gerakan mengembang dan mengempis untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Dan ketiga ya kita bahas adalah lambung ya teman-teman. Ini sebenarnya banyak sekali lambung yang sebenarnya saya bahas. Jadi pertama kita bahas lambung itu merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Ini adalah tempat sejumlah proses pencernaan berlangsung. Lambung terdiri 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, letaknya berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan. Kedua, bagian tengah atau fundus yang membulat. Dan ketiga, bagian bawah pylorus yang berhubungan langsung dengan usus 12 jari. Di lambung itu mempunyai sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung ini mengandung air lendir atau musin, asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsinogen. Getah lambung bersifat asam karena banyak mengandung asam lambung. Nah, jadi ya mungkin saya intinya itu dalam bagian lambung itu berfungsi membunuh kuman, penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan, dan juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, pepsin itu fungsinya itu untuk memecah protein menjadi pepton dan proteosa. Enzim renin berfungsi menggumpalkan protein susu atau kasein yang terdapat dalam susu. Adanya enzim renin dan enzim pepsin menunjukkan bahwa di dalam lambung terjadi proses pencernaan kimiawi. Kita akan bahas setelah makanan diproses dalam lambung itu tadi, kita akan bahas di usus halus. Nah, usus halus itu merupakan tempat penyerapan sari makanan. Dari tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang karena lambung itu sangat diproses banyak sekali untuk bisa terjadinya sisa-sisa makanan dan akan tertuju ke usus halus. Nah, pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim-enzim. Empedu dihasilkan oleh hati, ditampung di dalam kantong empedu. Selanjutnya, empedu dialirkan melalui salur empedu ke usus 12 jari. Empedu mengandung garam-garam empedu dan zat warna empedu atau bilirubin. Mohon maaf. Karena empedu berfungsi mengemulsi lemak, sedangkan zat warna empedu berwarna kecoklatan, dihasilkan dengan cara merombak sel darah merah yang telah menua di hati.
Zat warna empedu memberikan ciri warna coklat pada feses. Ya, kita akan tertuju ke usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus tadi itu, misalnya selulosa bersama dengan lendir, akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K, berperan penting dalam proses pembekuan darah. Sisa makanan dalam usus besar yang masuk banyak mengandung air. Tubuh sendiri memerlukan air, oleh karena itu sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Penyerapan kembali air merupakan fungsi penting dari usus besar. Usus besar terdiri dari bagian yang naik, yaitu mulai dari usus buntu atau disebut appendix, bagian mendata, bagian menurun, dan berakhir pada anus. Kita akan tertuju terakhir proses sisa makanan yang telah dicerna di organ atau di dalam tubuh kita adalah anus ya teman-teman. Ini bagian saya bahas terakhir, merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuat lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Ada dua jenis otot sphincter yang menyusun rektum, yaitu otot polos dan otot lurik. Proses defekasi atau buangan air besar perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya feses dapat terdorong keluar anus. Sebenarnya saya ingin membahas lebih banyak sekali ke teman-teman, kayak saluran pengeluaran limbah itu ada hati, ada ginjal, ada pankreas, ada kandung empedu. Ini tuh pun juga penting, termasuk sistem pencernaan. Mungkin saya bahas sedikit aja, kalau hati itu kan organ serta kelenjar terbesar dari tubuh manusia ya. Nah, adapun hati itu terletak di rongga perut. Itu ruang yang berada di antara dada dan daerah panggul. Bukan hati yang begini ya. Itu salah itu. Hati kan ada di organ tubuh kita yang sebenarnya. Jadi hati itu merupakan kelenjar besar yang melekat pada dinding arteriol, abdomen, serta diafragma oleh ligamentum bengkok. Seperti ini ya teman-teman. Adapun yang kedua, ginjal pun juga termasuk organ penting dalam tubuh yang berfungsi menyaring racun dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kalau pankreas itu terletak di belakang lambung dan bagian belakang perut. Serta fungsinya pankreas ini adalah pelepasan enzim. Nah, enzim tadi kan sudah dibahas, sebagian besar terdiri dari protein yang penting dalam pencernaan pati, lemak, dan protein yang berasal dari makanan. Jika diperlukan oleh tubuh, cairan pankreas ini mengalir ke saluran pankreas menuju duodenum. Terhubung ke saluran ini ada saluran empedu yang memberikan empedu yang masuk atau tertuju ke usus. Empedu yang juga diperlukan untuk pencernaan. Lemak adalah zat kuning hijau yang dibuat di hati dan biasa disimpan di kantong empedu. Adapun kandung empedu ini, tempat cairan empedu dikumpulkan sebelum disekresikan ke dalam usus halus. Berarti habis lambung. Adapun proses cairan yang sebelum masuk ke usus halus tersebut. Nah, cairan empedu ini cairan pencernaan berwarna kuning hijau yang dihasilkan oleh hati. Teman-teman. Adapun kandung empedu tidak menghasilkan submukosa. Pembungkus pada kandung empedu terdiri dari 3 lapis, yakni permukaan luar dari kandung empedu atau viscera peritoneum pada bagian tengah. Kalau dari dindingnya terdiri dari serat otot halus atau sel, dan bagian dalam merupakan membran mukosa yang tersambung dengan lapisan saluran empedu. Teman-teman, itu yang bisa saya bahas sistem pencernaan. Ternyata banyak sekali sebenarnya yang saya bahas, karena ini saya ditugaskan ada waktunya memaksimal.
Mungkin jika ada kesalahan kata atau mungkin kurang, saya memaksimal mungkin saya kurangnya mempresentasikan untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya bisa mempresentasikan ini untuk kalian semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.